Selamat datang di tutorial cara menggunakan aplikasi Hotel Information System. Aplikasi ini saya buat untuk karena ada kebutuhan di suatu hotel kecil. Tampilan awal dari program ini adalah sebagai berikut. Ini ada daily room availability, jadi ada hunian atau okupansi selama 7 hari ke depan akan ditampilkan dalam informasi ini. Ini kebetulan masih kosong, belum ada reservasi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memasukkan reservasi dulu. Nah, sebelum memasukkan reservasi kita perlu login terlebih dahulu. Jadi di menu front desk ini ada reservasi, guest in house, room mapping. Ini room map untuk melihat mana kamar yang kosong, mana yang sudah terisi. Terus ada expected arrival today, ada expected departure today, ada out of order, ini untuk menandai kamar, misalnya untuk diservis atau karena suatu hal nggak bisa dipakai kamarnya, kita tandai di sini. Lalu ada guest history, lalu guest in house ini untuk mengecek. Nah, kalau kita mau memasukkan reservasi kita harus login terlebih dahulu. Mari kita login. Misalnya jadi ini reservasi yang sudah dibuat. Untuk menambah reservasi baru kita tinggal klik di sini new, lalu kita masukkan tanggal arrivalnya. Saat ini adalah tanggal 24 November 2021. Jadi dia akan mulai dengan tanggal ini. Defaultnya ada 1 hari. Jadi tapi kita bisa rubah tanggalnya baik di sini. Ini misalnya saya reservasi untuk besok nih tanggal 25. Ya, outnya tanggal katakanlah 30. Jadi sudah dihitung 5 night. Yes, name-nya misalnya katakanlah Mr. Murah, Mr. Ayan Sukarata. Dia pakai kamar, misalnya dia pakai katakanlah 2 kamar, jadi kita pilih 101 sama 102. Ini kebetulan di contohnya ini ada 10 kamar, jadi 2 lantai ini 101 sampai 105, lalu 201 sampai 205, jadi ada 10 kamar dalam contoh ini. Misalnya saya pilih kamar 101, 102. Ini billing instructionnya, apakah dia include ABF, misalnya room ABF. Terus remarknya untuk keterangan, misalnya tamu tidak ingin di lantai 2, tamu minta di lantai 1, mungkin dia malas untuk naik tangga. Lalu kalau ada joinernya, 1 kamar itu biasanya ada joinernya, mungkin kalau tidak ada bisa dikosongkan. Ini informasi basic. Jadi informasi basic ini sudah cukup untuk membuat reservasi. Kalau ada informasi tambahan yang lain, misalnya agennya dari mana, booking nomornya ada. Nah, ini juga perlu diisi. Adult itu dewasa berapa orang, misalnya tadi dia booking 2 kamar, katakanlah 3 orang, anak-anak 1 misalnya.
maaf ini nomor telepon. Childnya di sini 1, email kalau ada bisa diisi, kalau enggak bisa dikosongkan. Nah ini segmen ini kebutuhan di suatu hotel dulu itu untuk segmennya. Kalau online dia booking dari websitenya, dia masukkan online. Kalau booking direct langsung lewat telepon, dia masukkan offline. Jadi ini bisa dipakai atau tidak. Nah misalnya seperti ini untuk country sama city-nya. Kalau ada bisa di input lebih bagus. Misalnya Indonesia, sehingga nanti di database-nya lengkap ya, tamu-tamu dari mana saja. Lalu kita save. Nah karena tadi kita booking 2 kamar, ini dia akan ada 2 reservasi setelah di save itu, Wayan Sukarata 1, Wayan Sukarata 2. Nah ini kita bisa edit untuk tambahkan misalnya joinernya di 101 ini. Kalau kita mau edit, kita remove dulu bloknya. Kalau kita nggak edit, nggak usah. Jadi misalnya kita cek dulu di room map-nya apa sudah masuknya. Nah ini tadi di room mappingnya ini langsung ada namanya. Dia check-in-nya dari tanggal 25, out tanggal 30. Jadi di tanggal out itu dia tidak ngeblok. Jadi lihat dia pakai 5 night, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dia sudah berhasil ngeblok di room mappingnya. Ini yang legendnya yang coklat ini karena kita masukin tadi offline, dia reservasi offline warnanya seperti ini. Kalau kita masukin dia online, dia warnanya akan seperti ini. Kalau tamu sudah check-in seperti ini contohnya, Pak Murah Bagus ini ya, dia merah, tapi itu sudah hari yang sudah lewat itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita cek di home lagi, di room availability, jadi sudah ada 2 yang membooking kamar. Jadi dari 10 sudah ada 20%, berarti availability-nya tinggal 80%. Jadi ini memudahkan untuk bagian reservasi mengecek kamar yang kosong, kamar mana yang sudah terisi dengan cepat. Kalau misalnya ada booking lewat telepon atau lewat online lewat website. Lalu kalau reservasi ini mau diedit, misalnya saya edit yang ini, saya remove blok dulu supaya dia ini. Nah joinernya ini misalnya Ibu Wayan. Nah rate nya kita lupa tadi, misalnya 450.000, lalu kita save lagi. Nah yang ini juga kita lupa tadi ngasih rate, ngeblok dulu, save. Lalu misalnya kita check-in kan 1 ini, check-in, oh maaf, kalau kita check-in kan sedangkan kita berada di tanggal 24, dia akan ada peringatan arrival date not equal date today. Berarti biar kita nggak salah check-in tamu ini, check-innya besok harusnya. Kalau kita lihat di room map, tanggal sekarang kan tanggal 24, ini tamunya arrivalnya tanggal 25, jadi nggak bisa kita check-in sekarang. Lalu kita bikin reservasi baru aja yang check-in hari ini, misalnya tanggal 24 sampai katakanlah tanggal 27.
Nah, tadi kamar 101, 102 sudah di reserve dari tanggal 25 sampai tanggal 30, sehingga dia tidak muncul di sini. Karena ini tanggal 24 sampai tanggal 27 juga melalui tanggal itu. Jadi yang tersisa aja ditampilkan di sini. Ini misalnya saya booking satu kamar aja 103 atau 105 lah. This is topi ini misalnya terus lampu misalnya lampu ada dua cairnya mau misalnya ini online apa ya online. Oke, kita isi segitu aja lalu kita save. Sudah masuk di reservasi. Kalau kita lihat di row mappingnya, nah dia masuk di kamar 105 yang kita input tanggal 24 tadi. Jadi kalau ini kita mau check-in kan, Mr. John, dia akan check-in hari ini, kita check-in kan. Nah, dia akan tanya lagi, kita check-in. Nah, guest was successfully check-in. Sudah berhasil check-in dia. Kalau kita cek di room mapping lagi, nah ini Mr. John Bon Jovi ini sudah berubah menjadi merah. Merah berarti dia occupied online karena kita pilih tadi segmennya online. Nah, demikian untuk reservasi. Sementara saya cukupkan dulu videonya biar nggak terlalu panjang. Nanti saya lanjutkan di periode berikutnya. Terima kasih.